Insya Allah sesi pertama kajian dengan judul suami istri galau, solusi Islami menuju cinta kasih, yang akan dibawakan oleh Ustaz Nizam Syahbal LCMPD Hafizahullah dari jam 10 insya Allah sampai jam 11.30. Dan sesi kedua kajian berjudul peran syaitan dalam perhara rumah tangga, yang akan dibawakan oleh Ustaz Ali Hasan Bawazir LCMA Hafizahullah dari jam 12.30 sampai jam 14.00. Untuk yang bertanya silakan tulis pertanyaan di kertas dan diserahkan oleh panitia. Nanti akan diberi terlebih dahulu oleh tim. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan guru kita Ustaz Nizam Syahbal LCMPD Hafizahullah untuk memulai sesi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya. Para malaikat turun meletakkan sayapnya sebagai bentuk ridha terhadap mereka yang duduk di majelis ilmu. Rahmat Allah tercurahkan semuanya pada mereka yang berada di majelis ilmu. Sakinah, ketenangan jiwa, itulah yang akan dirasakan oleh mereka yang duduk di majelis ilmu. Adapun mereka yang duduk di meja-meja perkantorannya, berada di tengah-tengah pasarnya, tentu jiwa mereka akan dipenuhi dengan galau, gelisah, ketakutan, kegoncangan, napas yang sesak, karena penuh dengan pertanyaan bagaimana jikalau nanti pasar sepi. Jadi orang yang dulu di majelis ilmu, dia tenang damai hatinya. Justru mereka lah yang akan mendapatkan ilmu syar'i, dan dialah yang akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak dia sangka-sangka. Para jamaah sekalian, ada ungkapan menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau namanya Al-Kalam ala Mas'alat Isma'. Beliau mengatakan fa'atba'un nasi li Rasulullah SAW, manusia yang paling semangat dalam mengikuti sunnah Rasul SAW adalah sosok yang memiliki 3 keutamaan. Muslim yang paling semangat dalam menjalankan sunnah Rasul SAW adalah sosok yang memiliki 3 keutamaan. Yang pertama, beliau bilang asyrafuhum sadran, yaitu orang yang paling lapang dadanya. Yang kedua, wa awda'uhum wisran, dosa mereka yang paling banyak dihapus. Subhanallah. Yang ketiga, wa arfa'uhum dzikran, dan nama mereka yang paling tinggi kedudukannya. Subhanallah. Cobalah lihat, hatinya lapang, dosanya diampuni, kedudukannya tinggi di sisi Allah.
kullama qawiyat mutaba'atuhu ilman wa amalan wa halan wa jihadan. Setiap kali mutaba'ah dia, upaya dia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu semakin kuat, baik secara keilmuan atau amalan atau sikap ataupun usaha dia untuk melakukan itu, maka ketiga hal itu semakin kuat pula pada dirinya. Jadi seberapa kuat, seberapa semangat kita untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tiga hal itu pun akan berjalan seiring dengannya. Dia akan ikut berjalan seiring dengannya. Ibarat listrik, semakin tinggi KWH-nya, maka alirannya semakin kencang dan kuat pula. Tapi semakin melemah, ya sama, alirannya juga semakin melemah. Begitulah. Semakin semangat kita belajar, semakin semangat kita mengamalkan, semakin semangat kita berakhlak, bersikap, semakin semangat berusaha kita untuk menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin kuat pula tiga hal yang tadi. Semakin lapang dada kita, semakin banyak dosa kita diampuni oleh Allah, dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah karena nama-nama kita senantiasa disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan kontinuitas malaikat untuk menemani kita pun semakin besar. Malaikat akan semakin rajin untuk menemani kita. Inilah kebahagiaan itu jamaah. Temanya kajian kita. Memang tema ini yang mengangkat adalah murni ibu-ibu. Ibu-ibu memang yang mengangkat tema ini. Katanya menyikapi munculnya emak-emak galau, emak-emak yang galau. Ini yang akan kita bahas insya Allah, antara lapang dada dengan galau dan gelisah. Di buku saya yang terbaru ini, Aku Mencintaimu Karena Allah, saya angkat di bab yang ke-8 tentang fondasi utama kebahagiaan. Fondasi utama kebahagiaan agar prinsip aku mencintaimu karena Allah semakin kuat. Tetapi ketika fondasi utama ini redup, maka prinsip aku mencintaimu karena Allah pun semakin meredup, diganti dengan yang lainnya. Cinta itu jamaah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Memang saya banyak menukil dari kitab-kitabnya Ibnu Qayyim dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim mengatakan cinta itu ibarat ikatan jamaah yang menghubungkan antara si A dengan si B. Mungkin masih ingat dulu kita yang umur 50-an ini main era 70-an, akhir 80-an. Kalau main di kebun dulu main teleponan pakai apa? Pakai apa? Pakai orang Padang nggak ngerti. Pakai apa? Pakai kaleng. Kita bikin kaleng, kita borongin, terus bikin tali. Yang sebelah sana bikin yang sama. Kemudian kita ngumpet di bawah pohon pisang sambil ngomong. Kedengeran kan?
kedengaran. Dulu kita main telepon-teleponan istilahnya. Cinta itu tali penghubung antara laki dengan perempuan. Nah, tali penghubung inilah yang disebut dengan nama cinta. Ini penjelasan Ibnu Qayyim di kitabnya Raudhatul Muhibbin, taman mereka yang kasmaran, taman orang-orang yang lagi cinta. Nah, tali penghubung ini yang jadi pertanyaan adalah apa yang bisa menghubungkan antara A sama si B ini? Apa yang menjadikan tali itu terikat kuat antara dia dengan si fulana? Itulah yang namanya sifat-sifat. Apakah karena Allah atau bukan? Nah, ini yang jadi pertanyaan kuat pada diri seseorang. Ini yang menjadi bahasan utama pada diri kita. Saya sajikan di sini di bahasan tentang fondasi utama. Nanti kita akan bahas tentang fenomena penyakit-penyakit psikologis kejiwaan yang berupa galau, gelisah, tekanan batin, dan sebagainya. Tentu dalam perspektif dimensi Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Saya jelaskan di sini di halaman 200. Nanti silahkan Anda membacanya. Ibarat sebuah bangunan, bagian ini merupakan fondasi utama bagi tegaknya dan kokohnya bangunan tersebut. Seindah apapun bangunan itu, tanpa fondasi yang kuat dan kokoh, tentu akan rapuh dan hanya menunggu waktu keruntuhannya saja. Demikian pula halnya dengan suami istri yang mendambakan kekokohan, keutuhan, dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, serta menginginkan kesalehan, menjadi suami yang saleh dan istri yang saleh, calon penghuni surga. Maka itu iman dan amal saleh tidak boleh diabaikan. Justru ia adalah bagian paling utama yang harus melekat dalam diri mereka. Tidak pernah terpisah darinya, bagaikan napas yang selalu menyatu dalam kehidupan. Itulah iman dan amal. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya, yaitu masjid, atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya, khairun, lebih baik, amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin nar, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Fanhara bihi fi nari jahannam. Wallahu la yahdil qawma zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah orang-orang yang berbuat kezaliman. Di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah Allah membuat perumpamaan akan kehidupan manusia. Seseorang dengan sebuah bangunan, perumpamaan kehidupan manusia dengan sebuah bangunan. Bangunan yang dibangun dengan fondasi yang sangat kokoh, di lahan yang cukup bagus, keras. Manakah yang lebih sama? Bangunan ini atau bangunan yang dibangun di tepi jurang yang rentan akan longsor dengan tanah yang lembut, yang gampang bergerak? Mana yang lebih kuat? Bangunan yang pertama atau bangunan yang kedua? Tentu bangunan yang pertama. Itulah kehidupan orang yang beriman, beramal saleh,
Ia ibarat bangunan yang pertama. Bangunan dia sangat kokoh, kuat, dan tidak akan mudah digoncang dengan apapun fenomena-fenomena yang terjadi. Dia tidak akan mudah digoncang dengan apapun. Tapi kalau bangunan yang kedua, bisa jadi bangunannya lebih megah, lebih mewah, tetapi dia tidak kokoh dan kuat. Ia gampang digoncang dengan apapun yang terjadi di sekitar dia. Hujan sedikit sudah tembok-temboknya sudah retak. Begitulah seterusnya bangunan yang tidak dibangun di atas ilmu, iman, amal saleh, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka bangunan itu akan cepat retak. Di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan niat karena takwa kepada Allah dan bertujuan mengharap wajahnya yang mulia, maka itulah yang kekal dan pelakunya akan berbahagia dengannya serta akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi jamaah berilmu, menjaga ketaatan dan tauhid kepada Allah serta terus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, inilah kunci utama dan fondasi sejati kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Ini kunci utamanya. Ini fondasi utamanya. Bukan kecantikan dan ketampanan. Kenapa? Karena itu ibarat bangunan di tepi jurang. Itu bangunan di tanah yang lembek, yang dia gampang bergerak. Karena semua itu relatif dan akan ada masa akhirnya. Cantik itu jamaah hanya di awal, ganteng itu hanya di awal, kaya itu hanya di awal saja. Mungkin pertama kali dia memandang dia akan acung jempol 2. Mungkin kalau ada jempol 3, 4 dia akan acungin juga. Tapi kalau setelah dia menikah, mungkin sebulan pertama, kedua, ketiga, taman itu masih terasa, masih terlihat indah. Duri pun tak akan terlihat di sana. Bulan keempat sudah mulai kelihatan 1-2 titiknya. Tapi kalau sudah mulai masuk setengah tahun, 6 bulan, maka yang terlihat hanya duri-duri saja. Maka indahnya taman itu tak terlihat lagi. Cantik yang ada diri perempuan itu akhirnya ia pun dianggap sebagai hal yang apa? Biasa saja. Tak ada istimewanya bagi dia. Ganteng pun sama dianggap hal yang biasa. Kaya dianggap sudah biasa. Sudah biasa. Euforianya sudah berakhir. Semua dianggap biasa. Berakhir masa cantik, masa ganteng, dan masa kaya sudah selesai. Semua akan dianggap biasa. Ibarat orang kalau setiap hari makan steak, maka makan steak itu dianggap apa? Biasa. Justru yang istimewa itu adalah apa? Restoran tempe penyer sama sayur asem, ya, yang ada di Jalan Wijaya itu. Ada di Jalan Wijaya itu kan ada restoran, istilahnya tempe, sayur asem, lodeh, masakan Jawa. Ramenya luar biasa. Kenapa? Karena orang sudah jenuh dengan yang namanya steak. Artinya apa? Yang di luar itu justru akan dirasa lebih cantik, padahal yang di rumahnya itu sangat cantik. Tapi karena yang di rumah sudah dianggap biasa, maka di luar yang sekelas tempe pun akhirnya dianggap underloin. Paham bahasa isyarat saya ya? Paham kan?
Kenapa bisa demikian? Lupa Pak Anton. Kenapa bisa demikian? Karena pondasinya adalah apa? Cantik dan tampan. Saya bilang di sini, di luar sana akan selalu ada wanita yang lebih cantik dan laki-laki yang lebih tampan. Bukan pula harta, karena kekayaan itu juga bersifat relatif. Akan selalu ada orang lain yang lebih cantik dan hawa nafsu manusia tidak akan pernah merasa kenyang dan puas. Bukan pula jabatan, karena jabatan memiliki masa akhir dan batas waktu. Oke, kemarin dia jenderal. Hari ini pagi-pagi sudah ngurusin taman di depan rumah. Kan gitu Pak. Sudah sibuk setiap hari ngurusin apa? Kembang. Begitulah iman, tauhid, dan ketaatan. Nah, inilah yang menjadi jaminan kebahagiaan orang. Ini yang membuat orang itu tidak akan terkena penyakit sindrom. Karena apa? Kemarin pejabat, sekarang sudah ngurusin tanaman di dalam rumah. Akhirnya sindrom penyakit. Sindrom itu penyakit tetangganya gila. Saya nggak ngomong gila loh, enggak loh ya. Saya bilang apa? Tetangganya. Tetanggaan. Tetanggaan sama stres. Tetanggaan sama galau. Tetanggaan itu semuanya, Mas. Kumpulan perumahan, stres. Begitulah jamaah. Ketika iman, tauhid, dan ketaatan itu hilang. Ibnu Qayyim mengatakan, sebaik-baik hal yang dapat diraih oleh jiwa-jiwa manusia, diperoleh oleh hati-hati mereka, dan menjadikan seorang hamba mendapatkan kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat adalah ilmu dan iman. Ini di kitab Al-Fawaid. Saya ulangi. Perhatikan, sebaik-baik hal yang dapat diraih oleh jiwa-jiwa manusia, diperoleh oleh hati-hati mereka, dan menjadikan seorang hamba mendapatkan kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat adalah ilmu dan iman. Berarti ilmu dan iman ini apa? Sebaik-baik vitamin, sebaik-baik harta, sebaik-baik kekayaan yang dimiliki oleh orang adalah ilmu dan iman. Ketika seseorang memiliki itu, disitulah kebahagiaan yang hakiki, abadi. Itu tadi kata Ibnu Qayyim, memiliki 3 tadi. Hati yang paling lapang, dosa selalu diampuni, namanya selalu tinggi di sisi Allah. Kedudukan dia selalu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling mulia, tidak ada sindrom, tidak ada galau dan gelisah di sana. Ini yang abadi. Lalu beliau menukil firman Allah di surat Rum ayat 56. Wa qala alladziina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Allahu akbar. Coba lihat ayat ini. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan, lihat orang-orang yang dikasih ilmu dan iman. Lihat nih, dikasih ilmu dan iman. Dia berkata, apa omongannya? Sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Dia merasa apa? Nyaman. Sehingga pada hari akhir nanti ngeledek. Siapa yang diledek? Siapa yang dibully di sini? Orang kafir. Ini ceritanya kan kalau bahasa kita media sosial, ini lagi ngebully. Ngebully siapa? Orang kafir ketika di kuburan di alam akhirat. Kamu rasain ya, kamu sudah tinggal di sana. Diledek. Artinya orang yang berilmu, beriman, dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Allahu Akbar. Begitu pula di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang 11.
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa', Allah mengangkat derajat setinggi-tingginya. Berarti yang diangkat adalah orang yang dosanya. Mungkin nggak yang diangkat itu orang yang kotor? Mungkin. Mungkin nggak anak ente main di luar, kemudian kecemplung got. Lalu dia ingin masuk ke dalam rumah. Apakah Anda akan mengizinkan dia masuk ke rumah? Hah? Enggak. Kenapa? Kotor mas, kecemplung got ini. Rasulullah SAW bilang apa? Jangan masuk ke masjid seseorang yang makan apa? Bawang putih, bawang merah. Kalau jengkol gimana? Dimasak rendang ya. Jadi, kan tidak boleh. Kenapa? Bau kamu. Nah, mungkinkah orang yang kotor itu diangkat derajatnya? Tidak mungkin. Berarti orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang bersih dosanya. Berarti orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang sudah mendapatkan persetujuan. Berarti namanya sudah disebut-sebut di atas. Seperti kisah Hafsah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah SAW. Hafsah itu pernah dicerai sama Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Dicerai Hafsah. Kemudian Abu Bakar, kemudian ayahnya Umar ibn al-Khattab menemuinya. Lalu mengatakan kepada Hafsah yang lagi menangis karena dicerai oleh Rasulullah SAW. Ayahnya mengatakan, tidakkah aku sudah mengatakan kepada kamu, jangan bermasalah dengan Aisyah. Aisyah jauh lebih mulia dari kamu. Dan ayahnya Aisyah jauh lebih mulia dari ayahmu. Sekarang kamu rasakan sendiri akibatnya. Menangis Hafsah karena dicerai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tinggal di masjid. Beliau meninggalkan istri-istrinya semua yang dicerai Hafsah. Jibril turun lalu mengatakan, ya Muhammad, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsah. Wahai Muhammad, Allah menyuruh kamu untuk merujuk Hafsah. Bayangin kalimatnya. Allah menyuruh kamu untuk rujuk sama Hafsah, dan Allah berfirman, sungguh Hafsah itu rajin ibadah. Berarti namanya disebut langsung Rasulullah SAW menuju ke rumahnya Hafsah dan rujuk kembali. Begitu mulianya mereka. Jadi itulah iman dan ilmu. Di sini digandeng yarfa'illahu alladhina amanu, iman. Kemudian walladzina utul, kemudian ilmu. Berarti iman itu dihasilkan dari ilmu. Ilmu yang bermanfaat melahirkan iman, dua-duanya inilah menjadikan pemiliknya apa? Mulia. Makanya Ibnu Qayyim bilang ini adalah harta yang paling mulia dan kebahagiaan yang abadi. Subhanallah. Inilah ilmu, iman, dan amal. Penghasilan terbaik. Ini penghasilan yang paling baik, kata beliau. Perolehan dan penghasilan terbaik serta termulia bagi setiap hamba yang mendambakan kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat. Penghasilan, perolehan yang paling mulia, yang paling baik adalah ilmu dan amal. Inilah kunci kemuliaan dan kebahagiaan bagi setiap hamba. Bagi suami dan istri yang tentu mengharapkan kemuliaan bagi keluarganya di dunia dan kedudukan tinggi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala.
Inilah jamaah. Allah gandeng antara ilmu dan apa? Dengan iman. Ini pengantar aja saya bicara ini. Nanti berikutnya silahkan Anda melanjutkan membacanya. Lalu kita bicara sekarang lawannya. Ibnu Qayyim tadi menyebutkan apa? 3. Yang paling lapang apa? Dadanya. Kemudian dosanya diampuni. Yang ketiga apa? Namanya disebut, diangkat derajatnya di sisi Allah. Apa lawan dari ini? Lawannya apa? Beliau mengatakan, wa hadhil umur thalatha mutalazimah. Ketiga hal ini saling berkaitan kuat. Ini 3 in 1. Kalau orang yang dadanya dilapangkan, ya, dadanya dilapangkan berarti hatinya clear. Faham jemaah? Logikanya gini. Motor penggerak dari mobil atau motor Anda kotor. Kotor nih. AC kotor untuk mesinnya. Apa yang terjadi dengan suara mobil dan motor Anda? Berisik. Berisik kan? Apa yang terjadi dengan AC ini ketika dia kotor? Apakah Anda mengendarai mobil dan motor itu menjadi nyaman? Oke. Apakah Anda duduk di ruangan yang AC-nya itu kotor mendapatkan kenyamanan? Justru apa yang Anda dapatkan? Nah, itulah hidupnya. Paham jemaah? Panas Anda. Ibnu Qayyim bilang gini, 3 hal ini berkaitan erat. Lapang dada, dosa dia ampuni, namanya tinggi, ini pasti ini terjadi. Berarti lawannya kama abdaduha mutalazimah. Begitu pula lawannya ini berkaitan erat 3-tiganya. Apa lawannya? Dia mengatakan dosa-dosa yang dilakukan seseorang takbidus sadra wa tudayyiquh, menjadikan hatinya dia itu sempit. Lawan dari lapang dada. Dosa dia menjadikan hati dia apa? Sempit. Kalau hatinya sempit, tuhmilu dzikra wa tad'u, namanya rendah hina. Paham? Paham teman? Dosa, dia banyak berbuat dosa. Dosa yang dia lakukan menjadikan hatinya apa? Sempit. Menjadikan dirinya hina. Walihada, perhatikan ini kalimatnya. Luar biasa ini. Memang dokter hati ini Ibnu Qayyim. Walihada aktsaru man yuqi'ul mahdzura. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang berada dalam dosa-dosa ini, innama yadfa'u bihi an nafsih, dia berusaha untuk mencegah semua itu dari dirinya. Ma fiha minal ham wal gham wad dhiq. Dia berusaha untuk menghalau, menghilangkan semua yang ada pada dirinya yang berupa apa? Galau, gelisah, tekanan batin. Ham, gham. Ham itu pakai ha. Kalau gham pakai ghin. Ham, gham. Galau, gelisah. Sekarang nanti tak jelaskan apa itu semuanya. Galau, gelisah, dan tekanan batin. Dia berusaha untuk meninggalkan semua itu. Dia berusaha untuk membuang pada dirinya semua itu. Wa kathiran ma tabrud syahwatuhu wa iradatuhu.
Seringkali orang yang seperti ini tidak punya syahwat dan keinginan. Nah, ya Pak. Berarti yang syahwatnya tinggi siapa? Siapa yang syahwatnya tinggi? Hah? Orang yang hatinya bersih. Dia punya ilmu, punya iman, itu yang syahwatnya tinggi, Mas. Ya. Jadi izinin suamimu kawin lagi. Ada-ada aja ujungnya ndak enak. Wa ma'ahada yakhris 'alal mu'awadah tadawiyan minhu bisami. Dan dia berusaha keras untuk mengulang lagi dengan dalih ingin mengobati galau gelisah tekanan batin menurut anggapan dia, kata Ibnu Qayyim. Faham maksudnya? Enggak paham, saya tahu. Maksudnya gini, jemaah. Ini di kitab namanya Al-Kalam ala Mas'alati Sima'. Begini, maksud beliau, orang yang maksiat, ilmu tak ada, iman tak ada, amal soleh tak ada, berarti hidupnya dia penuh dengan apa? Kotoran, syirik, maksiat, bid'ah, nyampur aduk jadi satu, menghasilkan apa? Dosa, melahirkan tekanan, lawan dari tadi, tekanan batin, dan menjadikan dirinya apa? Hina. Oke, berarti jiwanya akan dipenuhi dengan apa? Galau, gelisah, tertekan. Tidak akan pernah merasa nyaman hidupnya. Nah, orang yang seperti ini, dia berusaha untuk menutupi tekanan-tekanan batinnya. Dia berusaha untuk menghilangkan galau, gelisah, sedih yang ada pada dirinya. Dia berusaha untuk menutupi itu dengan bahasa diksi yang suka dicari apa? Hiburan. Dia berusaha untuk menghilangkan ini semua dengan bahasa hiburan. Lagi bete, lagi suntuk, saya cari hiburan. Dia berusaha untuk mencari itu. Akhirnya apa? Gimana caranya? Berarti yang dia lakukan adalah apa? Mengulang kemaksiatan, karena itu yang ada pada dirinya. Diulang lagi maksiatnya, diulang lagi maksiatnya. Yang syirik malah tambah hobi syirik, yang bid'ah tambah hobi bid'ah, yang maksiat diulang terus-terus dengan dalih apa yang dia lakukan itu bisa menghilangkan galau, gelisah, dan tekanan batin dia. Faham? Contoh yang hobi musik, dia akan mendengerin musik dengan dalih hiburan. Sehingga kata Ibnu Qayyim, kepalanya goyang sampai kakinya pun goyang. Ya, adik kita ini punya kelebihan istimewa. Dia punya kecerdasan. Begitulah beliau menyampaikan kecerdasannya. Kebutuhan khusus. Ini anak pintar jemaah. Allah ibarik. Kita lanjutkan. Akhirnya apa? Kayak dia ingin mencari hiburan, konser datengin, nanti nongkrong di sono, kafe sono, nongkrong sono. Dengan dalih semuanya untuk menghilangkan apa? Suntuknya. Padahal kenyataannya apa? Ini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 kan gitu kan? Galau ditambah stres ditambah ini ditambah ini. Selesai masalahnya? Hah? Tidak. Ini yang terjadi. Kita ambil contoh lebih spesifik lagi, kita bahas tentang masalah sedih. Orang yang sedih. Sedih, Ibnu Qayyim bilang gini di kitab yang lain. Kali ini di kitab Thariqul Hijratain.
I'lam annal huzna min awaridit tariq laisa min maqamatil iman wala min manazil sa'irin. Fahamilah, berilmulah engkau bahwa kesedihan itu menghalangi perjalanan Anda menuju Allah. Nah, loh jemaah. Ia bukan iman. Kesedihan itu bukan iman. Dan bukan pula tingkatan orang yang baik. Bukan. Orang yang berilmu, beriman, itu kan orang yang jalan menuju Allah. Makanya disebut di Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal. Ini jalan lurus. Di hadis apa? Man salaka tariqan. Siapa yang meniti jalan yang lurus ini, maka akan mudah bagi dia nyampe ke surga. Berarti ini yang dia lakukan. Tapi ketika dia memiliki kesedihan, sedihnya dia itu menghalangi dia untuk jalan menuju rahmat dan menghalangi dia untuk jalan menuju surga. Berarti sedih bukan iman, tapi merusak iman. Orang sedih bukan orang yang baik. Paham jemaah? Hidup kok penuh dengan kesedihan. Apa buktinya? Ada beberapa ayat, sebagian aja saya sebutkan. Contoh di surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah dan jangan pula kalian itu bersedih. Kalian itu umat yang mulia dan tinggi. In kuntum mu'minin. Kapan orang itu tidak merasa rendah? Kapan dia tidak selalu bersedih, dihantui dengan masa lalu? Kapan? Kalau dia itu iman. Tuh mas. Berarti orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah hidupnya dihantui dengan masa lalu. Sehingga duduk di pojokan kamar sambil menghitung bintang-bintang, sambil memanggil setan. Selamat stres kamu mas. Merenungi nasib. Kata setannya, gue temenin lo. Gitu. Bego, kata setannya gitu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat 127. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun. Kalian gak usah sedih atas perlakuan orang-orang itu sama diri kamu. Ini orang kafir, ini munafik berbuat jahat demikian sama kamu. Ngapain lo pikirin? Ngapain membuat walataku fi daikin? Ngapain membuat hati kamu itu nyesek melihat itu semua? Jangan nyesek, biarin aja atas kejahatan yang mereka lakukan. Saya suka bilang kepada jamaah saya, loh, mereka yang makan cabai ngapain lu yang diare? Loh, ini yang pinter siapa, yang bodoh siapa? Mereka itu yang jahat, terus kenapa saya yang diare? Kenapa saya yang harus tertekan? Kenapa saya dihantui dengan masa lalu yang penuh dengan kesedihan? Ini kan orang nggak beriman namanya. Kalau kalian ingin selamat dari itu semua, jadilah orang yang beriman dan berilmu. Faham? Dan ayat-ayat yang lain banyak, meringkas saja. Kemudian beliau mengatakan, fal husnu wa baliyatun minal balaya. Kesedihan itu bencana dari bencana-bencana yang ada. Nas'alullah daf'aha wa kashfa. Makanya kita ini berdoa sama Allah agar Allah menjauhkan diri kita dari kesedihan-kesedihan itu. Sehingga nanti di surga, penghuni surga, nggak ada lagi sedih.
Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazana di surat Fatir ayat 3-4. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan-kesedihan itu pada diri saya. Ini ucapan siapa? Penghuni surga yang memuji Allah karena Allah telah menghilangkan dari dirinya bencana ini. Faham? Oke. Sekarang pengaruhnya sama orang yang telah mengikat cinta. Kan sudah menikah, Anda sama istri Anda sama suami Anda telah mengikat sebuah ikatan pernikahan yang disebut dengan cinta, mawaddah. Mawaddah inilah yang akhirnya melahirkan sakinah dan rahmah, ketenangan jiwa, cinta ikatan. Disitulah akan terjadi sakinah. Di situ kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Apa sih kasih sayang itu, Mas? Pasti tidak bisa jawab. Apa kasih sayang? Ya, gede banget tadi, Mas. Bismillah. Apa kasih sayang itu? Perasaan cinta. Apa itu? Coba lihat pengantin baru, Mas. Jalan-jalan, Mas. Yang pasar. Gimana jalannya? Gandengan kan? Oke, satu. Gandengan. Di depan ada lubang. Ngomongnya gimana? Hati-hati sayang, ada lubang. Kan gitu kan ya? Deh, oh iya minggir. Di depan situ ada bunga, penjual bunga. Oh indah sekali, kamu mau beli bunga? Tak beliin bunga sayang ya. Kayak sinetron Ustaz. Kan gitu kan? Nah itulah namanya kasih sayang. Apa itu? Yang bisa jawab, tak kasih buku ini satu. Angkat tangan dulu Pak. Ayo, dari tadi suruh jawab gak mau. Memberikan perhatian dengan sepenuhnya. Memberikan perhatian dengan sepenuhnya. Seperti apa Pak bentuknya? Saya mau bentuk yang real, nyata, kita pulang bisa kita terapkan. Ini dulu. Apa? Sama Bapak. Sama. Yang nyata gimana gitu loh Mas. Bentuk real, tolak ukurnya jelas. Apa? Mengharapkan kasih sayang, Anda berharap baik sama dia. Berarti sifatnya Anda nunggu bola. Nah, berarti bukan mengharapkan. Berarti apa? Bersikap doang. Sikap tok. Sikap itu cengar cengir gitu, duduk gitu Mas. Begitu doang? Enggak. Terus jaga. Terus Anda udah bener tadi, cuman bingung sendiri kamu. Kamu tadi kan berharap kebaikan. Balikin, dibalik, bukan berharap tapi pada saya. Berarti apa? Memberi kebaikan. Nah, kebaikan tok yang Anda berikan. Terus apa? Muter lagi. Memberi kebaikan berarti lawannya apa? Nah, itulah cinta. Ambilin buku di belakang satu buat beliau. Ya, sama Bu. Udah Bapak duduk aja. Biar anak-anak muda, Pak, jangan. Bapak duduk manis. Biar dia yang suruh naik tangga, Pak. Ya, masa orang tua disuruh jalan. Nah. Ya, jadi kasih sayang itu apa? Melakukan sesuatu yang terbaik buat dia. Kamu mau kembang, nih tak kasih.
memberi. Sayang itu memberi. Terus kasih sayang itu apa? Awas ada lubang, hati-hati. Berarti apa? Mencegah keburukan. Nah itu namanya kasih sayang, Mas. Jadi adanya ikatan cinta kelihatan di mana? Kelihatannya dikasih dan sayang. Dikasih dan sayang. Dikasih artinya apa? Memberi. Lihat, ketika malam pertama kali masuk kamar berdua, apa yang dilakukan? Dikasih. Apa dikasih itu? Sajikan segelas susu kepada dia. Siapa yang ngasih? Ini laki nih yang baru jadi suami ini. Ya kan? Dikasih. Nih, susu. Minumkan ke dia. Dikasih. Ini apa? Simbol kasih. Simbol sayang. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kepengen lagi rasanya. Enggak tanggung jawab. Jadi kasih sayang itu memberi yang terbaik. Dan mencegah dia dari apa? Dari keburukan. Nah, itu namanya kasih sayang. Kapan? Ketika cinta itu talinya mulai apa? Sudah terhubung. Nah, saat itu akan muncul apa? Sakinah. Sakinah itu apa? Adem, ayem, tentrem, loh jinawi kata orang Jawa. Tenang jiwanya. Kapan? Ketika dia berada di samping pasangannya. Fadal Ketika dia di samping pasangannya, dia sakinah. Disitulah Rasulullah SAW mengatakan tentang Khadijah, inni ruziktu hubba. Saya dikaruniai oleh Allah cinta sama dia. Faham alur ini? Faham belum? Faham belum? Oke. Lalu apa kaitannya dengan sedih tadi? Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Innama huwa halatun tahdutsu lil muhib. Kesedihan itu kondisi kejiwaan yang akan muncul pada orang yang mencintai. Apa itu? Wurudul makruh alaihi, munculnya sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi sedih itu apa? Munculnya sesuatu yang tidak dia sukai. Suami nggak suka ini dilakukan oleh istrinya, maka muncullah tekanan yang namanya sedih dalam hati. Wa huwa khilaful masarrah, dan ini berlawanan dengan namanya kebahagiaan. Ini psikologi Islam loh ini jamaah. Ya. Walamma kana al-hubbu la yakhlu min burudi la yusar ala qalbi muhib kana al-husnu min lawazimi. Ketika cinta itu tidak akan lepas dari munculnya sesuatu yang bisa merusak kebahagiaan dia di hati orang yang mencintai, maka kesedihan itu akan selalu ada dalam cinta itu. Paham? Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwa cinta itu akan selalu identik dengan yang namanya sedih. Orang yang cinta mesti akan muncul kesedihan. Kesedihan itu apa? Penyakit yang ada di dalam hati, kejiwaan. Sedih itu tadi di kitab Raudhatul Muhibbin. Di kitab yang lain beliau mengatakan sedih itu apa? Alamun warid alal qalb. Itu penyakit psikologis kejiwaan. Sedih itu penyakit kejiwaan. Kapan penyakit kejiwaan ini muncul? Ketika sesuatu yang tidak disukai oleh suami itu ternyata ada pada diri istrinya. Maka muncullah penyakit itu dalam jiwanya sehingga retak
rusaklah ikatan tali cinta sehingga sakinah itu tak ada pada dia. Nyambung. Ibarat AC ini. Ya. Ketika muncul kotoran, nempel kotoran di mesinnya, dan itu tidak kita sukai, maka yang terjadi apa saat itu? Maka dinginnya berkurang. Kurang dingin. Muncul lagi penyakit itu, tambah nggak dingin. Terus apa? Bocor. Kemana-mana. Penyakitnya kesana-kesana. Akhirnya tidak ada rasa dingin. Tidak ada nyaman. Tidak ada kedamaian di dalam dirinya. Akhirnya ikatan cinta rusak. Sakinah tidak dia dapat. Kasih sayang pun pudar. Kenapa? Karena kamu punya penyakit kejiwaan. Apa itu? Namanya sedih. Makanya Rasulullah SAW itu berdoa di hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Beliau mengatakan apa? Ini hadis apa Allah? Insya Allah kita apa? Kita baca biasanya di akhir sholat sebelum salam. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Ham, hazan. Nah, sedih akan muncul ham. Nah, ini saudara kembarnya. Kesedihan itu muncul dengan ham. Ham itu apa? Galau. Nah, lo Pak. Kalau sudah sedih, dia akan galau. Wal'ajzi wal kasal, kalau dia lemah maka akan muncul malas. Wal jubni wal bukhl, kalau muncul pengecut akan muncul pelit. Ini penyakit-penyakit jadi satu, kata Ibnu Qayyim. Galau dan sedih itu dua sejoli yang selalu beriringan. Dua-duanya alamun warid alal qalbi. Dua-duanya penyakit kejiwaan. Itu alam penderitaan yang ada dalam jiwa seseorang. Sedih berkaitan dengan yang sudah terjadi. Sedangkan galau berkaitan dengan yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Akhirnya hidupnya penuh dengan apa? Aduk comberan. Yang sudah terjadi tekanan, yang sedang terjadi bingung, yang belum terjadi suntuk. Jadinya apa? Wassalam, selamat tinggal kasih sayang. Kelar kan? Paham? Akibatnya apa? Akibatnya Ibnu Qayyim bilang, satu, yud'iful qalba, menjadikan hatinya jadi lemah. Berarti memiliki kepribadian yang lemah, jadi ager-ager ini orang. Apaan? Yarhamukallah. Maksudnya apa? Gampang tersinggung, baperan. Kalau laki gampang marah-marah terus, diingetin sedikit ngamuk. Perempuan ngomong sedikit tersinggung, baper, ngomel. Yang lakinya ngamuk. Karena apa? Hatinya lemah. Yuhinul azma. Yang kedua, dia tidak punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Syafakallah. Kalau udah 3 kali flu berarti. Paham? Hatinya lemah,
Akhirnya tidak punya keinginan. Nah tadi itu Ibnu Qayyim bilang apa? Hilang keinginan. Azam. Yang ketiga, yughayyirul iradah. Keinginannya jadi berubah. Berubah kemana? Nah, yang tadi berubah ingin melakukan sesuatu yang bisa menutupi apa? Galaunya. Berubah. Umpama contoh kemarin bilang gini, kita nanti umroh ya sayang. Oh iya, yuk. Muncul sesuatu yang mungkin tidak dia sukai. Jadi penyakit di hatinya, nggak usah berangkat umroh. Kita jalan-jalan aja ke Hong Kong. Umpama, ada nggak? Banyak siapa? Dirubah keinginannya kemana? Sesuatu yang menurut dia ini bisa menghilangkan sedih dan galaunya. Padahal sebetulnya ini justru apa? Tanah liat jadi tambah becek. Paham? Yang ketiga tadi ya. Yang keempat, wala syai'ahabbu ila syaitani min husnil mu'min. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh setan daripada seorang mukmin yang bersedih. Nah, berarti yang keempat apa? Dia dekat dengan siapa? Setan. Beliau berdalil dengan surat Al-Mujadalah ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Tahu najwa? Bukan nama orang. Tahu najwa? Fenomena suami istri zaman now. Najwa. Apa itu? Kalau masuk rumah ngapain? Najwa, kayak hari kiamat, nafsi itu. Apa? Sendiri-sendiri. Kalau udah di rumah sendiri-sendiri kayak di padang mahsyar. Ya kan? Sendiri-sendiri. Yang ini di sini, yang ini di sini. Udah sendiri-sendiri dia. Semua memegang apa? Handphonenya. Padahal berdekatan. Sendiri-sendiri. Nggak ada yang ngomong. Mending Tom and Jerry. Seru. Ini diem di rumah. Sebulan, 3 bulan, 4 bulan. Diem-dieman tau. Kalau ngomong di WA. Bener kan? Iya mas. Sergap banget ngomong ya. Semangat ngomong ya. Subhanallah. Lihatlah. Itu namanya najwa. Innaman najwa minasyaitan. Orang yang bersendiri, duduk, nggak mau komunikasi. Ini setan. Untuk apa? Untuk menanamkan penyakit psikologis pada jiwanya dia. Kesedihan, galau, dan gelisah. Kok bisa? Ya, karena dia sudah tidak nyaman kalau ngobrol sama dia. Nggak nyaman dia ngobrol sama suaminya, sama istrinya. Akhirnya apa? AC-nya bocor. Maksudnya bocor ini apa maksud saya? Dia lebih suka ngobrol sama yang di luar. Yang di luar itu adalah sales dan SPG. Boleh lihat aja, nggak apa-apa. Wassalam. Selamat tinggal. Kebahagiaan. Allahu Akbar. Yang kelima kata Ibnu Qayyim, fal husnu maradun min amradil qulub. Sedih, galau itu akhirnya penyakit dari penyakit-penyakit hati yang menjadikan dia tidak lagi bersemangat untuk berbuat kebaikan sama dia. Sudah. Akhirnya suami istri hanya sebatas apa? Formalitas sosial. Formalitas sosial.
Lalu gimana solusinya? Sebetulnya masih panjang, tapi ini sudah setengah 12. Ya. Berikut lagi ada komentar Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Zadul Ma'ad. Ini menarik. Kenapa? Masalahnya adalah, lihat ungkapan dari Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika bicara tentang hawa nafsu. Mana tadi? Ketika bicara tentang hawa nafsu, beliau bicara tentang hawa nafsu. Pada ayat wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun apa? Bisu. Hawa nafsu yaitu bisikan syaitan. Saya jelaskan di sini di buku di bab tentang kemaksiatan dan keharmonisan rumah tangga. Di bab yang ke-9 kalau nggak salah. Di situ bahas tentang maksiat dan dampak buruk maksiat pada keluarga. Di sini ada antara maksiat dan keharmonisan keluarga. Di situ ada hawa nafsu. Pertama tentu jahil, nggak ngerti dia, nggak belajar, nggak rajin ke majelis taklim. Lalu yang muncul apa? Hawa nafsu, dorongan, bisikan syaitan. Apa itu? Dimunculkannya ego. Ketika istrinya berbuat salah, kesalahan istri itu melahirkan yang tadi, penyakit-penyakit jiwa itu. Jadi dia nggak nyaman dengan istrinya karena dipenuhi dengan kegalauan, kegelisahan, kesedihan, tekanan batin itu semuanya sebetulnya. Kenapa? Muncul pada diri dia sesuatu yang tidak sesuai dengan ego saya, dengan kesombongan dia. Maka lahirlah fenomena-fenomena yang tadi itu. Kemana dia akan pergi? Macam-macam, Pak. Ada yang perginya ke mancing. Kok mancing? Ya kalau hobinya apa? Hobi mancing. Akhirnya suka apa? Suka ke Pulau Seribu lah, ke sono mancing. Kalau hobi motor tua, dia kemana? Otak-atik motor tua, mobil tua. Kan gitu. Kalau hobinya bisnis, maka dia akan menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan bisnis. Kalau hobinya dengan mobil, dia setiap hari ke pameran mobil. Ya enggak? Beli mobil yang ini dijual. Beli lagi yang ini dijual. Kayak vlogger aja. Kalau dia memang kerjaannya itu kan gitu ya. Mobil ini. Untuk memenuhi apa? Untuk menghilangkan galau, gelisah, tekanan batin yang ada pada dirinya. Bisa jadi muncul orang lain yang dianggap orang inilah yang bisa menenangkan jiwa. Akhirnya kalau obrolan suami istri bilang apa? Lo, bahasanya sudah lo gue, lo tidak bisa diajak ngobrol. Lo tidak enak saya diajak bicara. Yang enak saya ajak bicara hanyalah temen gue. Dia yang enak diajak ngomong. Anak saya yang paling enak diajak ngomong. Istrinya tidak enak diajak ngomong. Si fulan lebih enak nongkrong sama dia daripada nongkrong sama lu. Lu sudah tidak enak diajak ngomong. Muncullah akhirnya berbagai macam. Kalau dia orang lain akan muncul perselingkuhan. Kalau muncul bukan orang lain, bukan perselingkuhan, yang jelas istrinya menjadi pajangan di rumah. Gak usah ngatur hidup gue lo. Gimana fenomenanya? Terjadi tidak? Hah? Minta berapa ton aja? Keluarga kayak begitu. Oke? Selesai kan? Sudah.
Inilah penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa terjadi dari apa? Penyakit jiwa. Kesimpulannya, penyakit jiwa berkaitan dengan sesuatu yang sudah terjadi. Dia trauma. Dia tidak mau apa yang dulu jelek-jelek itu terulang lagi, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan konyol. Ya. Dia tindakan konyol. Macam-macam itu bentuknya. Ya. Kalau pendidikan anak, dia tidak mau terjadi dulu. Dulu mungkin dia gak santun sama anaknya. Dulu mungkin dia kurang ajar sama anaknya. Dulu begini sama anaknya. Dia takut kejadian yang dulu terulang. Akhirnya sama anaknya apa? Overdosis. Apa itu? Dimanja habis-habisan anaknya. Kalau perlu tak bangunin rumah gede dengan garasi yang gede. Apa yang kamu mau dari rumah, mobil, semua tak kasih. Yang penting maafin ayah. Ini gila. Ingkana fa imma an yakuna sababuhu amran madiyah. Kalau yang terjadi traumatik zaman dulu, ya ini namanya kesedihan yang menjadi penyakit jiwa kamu. Atau itu berkaitan dengan yang akan datang, takut begini, takut begitu, maka itulah yang menjadikan dia memiliki galau. Sehingga apa? Dia akan jauh dari kebaikan dan kemaslahatan. Akhirnya dia menjadi sosok yang tidak mampu untuk berbuat. Inilah orang yang lemah. Dan akhirnya dia menjadi orang yang malas untuk berbuat. Akhirnya itulah namanya kasal, malas. Muncullah ngumpul di doa tadi. Annal ma'asi wal fasadu jibul ham wal khaf wal khauf wal huzn wa dhiqas sadr. Ringkasnya, ini semua adalah maksiat-maksiat kita. Yang melahirkan apa? Galau, gelisah, takut, sedih, hati yang sempit. Dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Abu Nawas pernah berkata, kata sahabat Ibnu Qayyim, Abu Nawas, Syekhul Fusuq, bapaknya pelaku maksiat katanya. Ini Abu Nawas itu tokoh munafik gitu. Tokoh munafik. Beliau menjuluki apa? Syekhul Fusuq, tahu fusuk? Fasik, orang yang berbuat fasik, tahu berbuat fasik. Maksiat. Syekh ini syekhnya Abu Nawas ini. Pernah bilang gini dalam sebuah baitnya, tak bacain bait syairnya. Wa ka'sin syaribtuhu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha. Satu gelas yang saya minum dengan penuh kelezatan dan yang lainnya berfungsi untuk mengobati apa yang ada pada diriku dengannya. Faham maksudnya? Artinya dia mengkonsumsi minuman keras, Abu Nawas ini minum khamr. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan galau, gelisah, suntuk tadi itu. Kan tambah sakit jiwa. Yang lain dengan minuman keras, yang lain pakai narkoba, yang lain zina, ada yang lain dengan korupsi, yang lain gila jabatan, yang lain dengan hobi, mobilnya, motornya, jalan-jalannya, macam-macam pelampiasannya itu. Yang jelas ini semua penyakit jiwa, sakit jiwa. Kesimpulan terakhir, apa obatnya? Kembali ke majelis ilmu, ini obatnya. Itu yang kita jelaskan di pengantar tadi. Kembali kepada iman, amal saleh. Ini obatnya. Sudah tak ada obat lagi. Ini yang sembuh nanti kita. Wabillahi taufiq. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya?
Ibu-ibu kali yang di belakang itu ada yang mau nanya, silakan pakai mic-nya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin Allahumma amin. Ya, ya. Barakallahu fiik, masya Allah. Ini pertanyaan yang luar biasa, saya tunggu. Ada nggak hadiahnya lagi? Coba ambilin ke belakang, ada nggak Bu? Satu hadiah lagi, masih ada nggak? Kasih dia. Apakah sedih itu mutlak dilarang? Ada sedih yang merupakan bagian dari iman. Ada sedih merupakan bagian dari iman. Apa itu? Ketika melihat kemaksiatan dikerjakan. Sedih kita. Ya, lihat maksiat. Ini pada nggak sholat, umpama perempuan-perempuan buka aurat, sedihlah kita. Ya kan? Sedih. Keluarga kita mungkin maksiat, kita nasihati, nggak dengar, sedihlah kita. Ini sedih iman. Yang kedua, sedih apa? Sedih karena kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai. Nah, sedih tapi bagian dari ikatan kasih sayang itu yang menunjukkan kuat. Sedih kita. Karena apa? Itu tadi, karena mungkin dia masih melakukan kemaksiatan. Ya wajar, karena pasangan Anda bukan malaikat. Istri Anda juga bukan bidadari dari surga. Istri Anda perempuan biasa, kalau kentut juga bau. Kan gitu kan? Sama, Anda juga kalau kentut juga bau, jemaah. Inilah kita semua harus Anda yakini itu. Sedih, iya sedih. Terus gimana? Nah, mendorong kasih sayangnya semakin kuat untuk saling menasehati, untuk mengingatkan. Tapi kalau semakin benci, nah jadi penyakit yang tadi. Justru ini menguatkan iman. Kemudian sedih ngelihat temannya dapat musibah, ada masalah, saya ikut sedih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Ini rasul ini kalau kamu dapat masalah, beliau juga merasa terbebani loh. Sedih loh beliau kalau kalian ada masalah. Nah, ini kan iman, ikatan iman luar biasa. Ya kan? Kemudian ditinggal orang yang dia cintai, sedih. Rasulullah SAW menangis. Orang-orang itu banyak banget. Waktunya habis. Sedih, Rasulullah menangis. Karena siapa? Orang yang dia cintai wafat, beliau menangis. Ini sedih iman untuk menguatkan. Tapi yang dimaksud tadi itu sedih yang melahirkan tekanan batin, galau, gelisah, menjadikan ikatan kasih sayang malah hilang. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, curhat. Suami saya terkadang suka melihat foto dan video wanita yang terbuka auratnya. Bahkan pernah anak tahu suami anak demikian. Namun di sisi lain suami bertanggung jawab kepada keluarga selama 4 tahun sudah sering berulang dan berusaha. Berarti kan harus diperbaiki. Berbagi apanya? Hubungan komunikasinya semakin indah. Kenapa dia kok lebih senang melihat taman sebelah daripada taman rumah Anda? Ya sudah, itu jawabannya. Salah, dosa. Kita nggak bicara dosanya, tetapi kita bicara apa? Sebabnya. Itu yang menarik. Kalau Anda bicara dosanya terus nggak akan selesai. Yang dibahas adalah kenapa. Berarti apa? Taman di rumah Anda perbaiki. Mungkin kembangnya sudah mulai redup. Mungkin penampilan Anda kurang menarik lagi, tutur katanya kurang menarik lagi, atau diem-dieman yang tadi, sehingga dia mencari
sosok yang boleh dilihat aja, tidak apa-apa gitu. Kan begitu kan? Ya, perbaikilah, jangan menyalahkan orang lain, tapi coba kita koreksi diri kita, mungkin kita yang salah sehingga dia mencari yang lain. Kenapa? Karena ikatan cinta itu masih ada. Kepercayaan itu ada. Dia akan mengatakan kamu suami saya, kamu istri saya. Buktinya apa? Anda bilang dia baik, begini, berarti kuat cintanya. Nah, pertahankan itu, perbaiki itu. Menikah sudah 18 tahun terasa, tetapi serasa sendiri, tidak pernah berkomunikasi. Itu kan bener kan omongan saya? Sudah ini fenomena. Ya, ini fenomena, Mbak. Ini suami kurang perhatian di rumah suami. Ini kan sering kayak orang Jawa. Orang Jawa kalau ngasih makanan, meja di atas meja. Apa yang dilakukan oleh orang Jawa? Monggo, Pak, silakan. Yang satunya bilang apa? Silahkan Mbak makan. Terus kapan dimakannya? Kan gitu kan? Jika orang Padang gitu loh disajiin lep habis tambah J gitu kan. Iya kan? Ini kan nunggu-nunggu suami pulang kerja. Istri ngerasa suami saya nggak negor. Suaminya bilang saya capek kok nggak ditegur. Yang negor siapa terus? Ya Allah, jadilah kita orang waras. Nanti yang negor orang lain, sales itu yang di luar. Negor. Jadi makanya saya bilang tadi orang lain yang berbuat bahasa inti tadi? Bukan memberi, tapi tadi? Berharap. Anda jangan berharap, itu berbahaya. Jangan berharap baik sama orang, tapi harusnya berbuat baiklah sama orang. Itu yang kita punya. Kita nggak punya stok kasih sayang, tapi yang saya punya adalah berbuat baik. Jangan nunggu orang yang senyum. Orang nggak akan senyum sama Anda. Mulailah kita yang senyum. Yang lebih baik siapa? Yang mengucapkan salam duluan. Suamimu pulang, mulailah Anda dengan senyuman yang manis, dengan kata-kata yang baik. Oh, istrimu lagi capek, mulailah Anda yang senyum, yang berbicara yang santun, duduk dengan dia, mulailah. Di situ akan ada komunikasi, cinta kasih terajut kembali. Bolehkah dalam rumah tangga melakukan apa ini? Nggak paham apa ini? Pakai bahasa Inggris, saya nggak ngerti ya. Apa itu Apa? Sama sudah silent treatment. Nggak sama, nggak warasnya. Silent treatment, sama-sama diem. Gitu kan maksudnya? Iya, nggak waras kamu. Terus tujuan pernikahannya apa? Terus ngapain lo nikah? Hah? Ngapain kamu kawin? Mau cerai? Ya udah cerai sana. Kalau saya sih gitu, mau cerai aja. Oke, habis cerai terus mau ngapain? Mau kawin lagi kan? Terus apa bedanya yang sekarang sama yang kemarin? Oh, yang sekarang cucuknya malaikat Jibril. Ya, gendeng kamu Mas. Ya gak ada. Ada mau apa? Pernikahan itu kan itu tadi, sakinah, rahmah, komunikasi. Ini hawa nafsu yang diikuti. Bagaimana jika seorang suami menyuruh istri agar memusuhi ibu mertuanya dan saudara iparnya dikarenakan suami sedang bertengkar dengan ibu dan saudaranya? Ya nggak boleh. Justru Anda menjadi apa? Jadi apa? Jadi jalan penengah kebaikan.
Anda yang jadi penengah, suamimu musuhan sama ibumu, Anda yang harus menyatukan keduanya. Jadilah wanita yang mulia. Wasulhu khair, mendamaikan orang yang berantem itu mulia sekali pahalanya. Mulia sekali pahalanya. Wa aslihu dzata bainikum, damaikan dua orang yang berantem. Damaikan antara mertuamu sama suamimu, ini damaiin. Itu luar biasa itu. Apakah jika salah satu pasangan menggugat cerai yang tidak sesuai syariat dalam permasalahan yang bukan intinya nikah sama cerai itu pilihan, Mas. Saya jelaskan di sini di bab yang kedua, itu pilihan. Anda memilih dia itu pilihan kamu. Syariat hanya menentukan kriteria. Kamu mau mencerai, ya silakan, itu pilihan kamu. Syariat hanya, tapi jangan menuruti hawa nafsu, tetapi apa? Ikutilah ketentuan syariat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada 3 pertanyaan ini belum terjawab ya, karena waktu sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله